Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membagikan sesuatu tentang konsekuensi resiko dari pejuang. Saya ingin sebut beberapa orang yang begitu berani sehingga dia harus menggadaikan nyawanya untuk sebuah visi. Ada Marsinah. Tahun berapa Marsinah itu? Marsinah itu pada akhirnya harus meninggal, dibunuh, saudara. Dibunuh oleh sebuah sindikat, saudara. Ada lagi namanya Munir. Nah, kalau sudah saya ngomong gini, saya yakin para pejuang keadilan akan mungsret, begitu ya. Untuk apa, gitu kan? Saya tidak ingin menggadaikan, saya punya anak istri dan sebagainya. Untuk apa menjadi pahlawan, begitu kan? Nah, saudara sekalian yang dirahmati Allah, tidak akan banyak orang yang bermental seperti mereka. Maka dari itu, ya berbahagialah bagi orang-orang yang punya mental seperti Munir, seperti Marsinah, begitu. Meskipun harus ada lagi Kancil. Kalau tidak salah Lumajang ya, Kancil itu ya. Nah, orang-orang seperti itu kan orang-orang luar biasa, saudara. Dia berani menghadapi sebuah geng besar demi sebuah nilai yang ia perjuangkan. Memang ada beberapa strategi, saudara. Ada yang harus dihantamkan hari itu, ada yang harus menunggu momentum. Nah, era hari ini, itu yang paling asik adalah menunggu atau melihat kira-kira beberapa persoalan yang menyangkut keadilan itu layak dilempar kapan. Bukan karena untuk apa, untuk membunuh siapa, bukan begitu. Efektif mana dihantamkan hari ini atau dihantamkan suatu saat demi sebuah kebenaran dan keadilan. Pejuang tidak boleh punya dendam, saudara. Pejuang keadilan dan kebenaran itu tidak boleh punya dendam perseorangan kepada seseorang pelaku kejahatan. Tapi bahwa harus istiqomah, kejahatan ini harus diperangi. Siapapun yang kebetulan membawa kebetulan tertakdir gitu ya, membawa visi kejahatan, ya mesti dicatat. Pertarungan itu biasa saja, tidak boleh ada dendam, Tapi bahwa pelaku kejahatan itu suatu saat wajib untuk diadili. Begitu. Kapan? Lihat momentumnya. Dia sekarang kuat sekali. Dia punya kekuatan full. Mau dihantam sekarang. Ya mampus kita. Tidak mungkin. Kumpulkan saja datanya. Pada saat momentum yang tepat, dia harus menerima apa yang telah ditanam sekian waktu yang lalu. Maka dari itu, kita dalam melangkah harus hati-hati. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu mencederai orang tanpa alasan. Itu berbahaya bagi masa depan kita dan keluarga kita ke depan. Minta maaf, ya harus dimaafkan, saudara. Siapapun yang meminta maaf kepada kita atas sebuah kesalahannya harus dimaafkan. Tetapi bahwa perilaku kejahatan itu harus diproses, saudara. Perilaku kejahatan, keculasan itu oleh alam harus diproses, saudara. Siapa yang bisa memproses? Alhamdulillah kalau kita diberikan oleh Allah peluang, amanah untuk bisa melakukan proses itu. Kalau tidak, siapapun yang kemudian punya ini, alhamdulillah. Jadi, terhadap pelaku kejahatan, pelaku kecurangan, boleh berteman, boleh bersahabat, begitu ya. Bagaimana kalau kita yang terkena kecurangan? Tidak masalah, tidak usah takut, tidak usah nangis.
Nggak usah cengeng. Hadapi aja. Pada saat yang tepat, pada waktu yang tepat, kalau memang Allah masih memberikan ridho kepada kita, masih memberikan nyawa kepada kita, itu bisa kita lakukan. Sudah tua, Mas? Ya enggak. Tua apa kan? Berarti masih bisa. Kecuali Allah mencabut nyawa kita. Nah, itu berarti kan amanahnya sudah selesai. Jadi selama amanah itu masih melekat pada kita, ya timingnya nggak tahu kapan. Sebagai contoh begini, kita berada di sebuah perusahaan, gede perusahaannya raksasa. Kita tahu bahwa di perusahaan itu perilaku korup dan sebagainya luar biasa, gilanya. Yang melakukan mulai jajaran pimpinan tertinggi sampai yang terendah. Nah, masif sekali perilaku ngakali perusahaan itu. Kalau kita melaporkan kepada orang di luar ini, misalnya lapor, Pak, ada korupsi di perusahaan saya. Orangnya datang ke perusahaan, yang ngadepin kepala perusahaan. Kira-kira yang dihukum kita atau siapa? Yang dihukum kita lah yang melaporkan. Wong polisi ketemunya kan dengan pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan mengatakan tidak ada. Tidak salah, polisi kemudian minggir. Oke. Berikutnya, yang bisa dilapori siapa? Ya bukan pimpinan perusahaan, tapi pemilik perusahaan. Tapi bagaimana kita mau ngakses pemilik perusahaan? Kapan waktunya? Nggak bisa. Kita hanya bisa menunggu momentum yang tepat. Kapan? Nggak tahu kita. Jika momentumnya tepat, kita bisa ketemu dengan pemilik perusahaan dan pemilik perusahaan bisa yakin dengan data kita bahwa data kita akurat, bukan fitnah. Saat itulah, ya, saat itulah momentum yang tepat. Meskipun karena ini sebuah geng besar, bisa jadi ketika data sudah kita kasihkan kepada pemilik perusahaan, maka sekian banyak orang jejaring yang luar biasa itu akan menghantam kita, baik itu sisi karir, baik itu sisi nyawa dan sebagainya, mungkin itu. Tapi paling minimal tanggung jawab kita untuk mengungkap sebuah kebenaran dan keadilan, menegakkan kebenaran dan keadilan, sudah kita lakukan. Mental ini mesti ada pada diri masing-masing kita. Sedikit-sedikit lah, jangan banyak-banyak lah. Namun kayaknya tidak banyak yang punya mental begitu. Kenapa? Urusannya adalah tidak jauh dari urusan karir, jabatan, begitu-begitu. Kalau saya melakukan hari ini, maka saya akan begini. Ketika kita tahu sesuatu itu negatif di lingkungan kita, kita mau teriak, nah itu banyak risiko memang. Maka saudara-saudara, mari saya garis bawah ya, saya tidak menuduh orang siapapun ya dalam hal ini ya. Ini adalah visi besar kita untuk bersama-sama membangun penegakan kebenaran dan keadilan ke sana. Ya, bahwa penegakan kebenaran dan keadilan itu pasti banyak onak dan duri. Begitu saudara. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.